أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة وتحية من عند الله لأهل الجنة إن شاء الله ونحن إن شاء الله من أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati para wali santri yang telah hadir mungkin dari jam 6 ya, sesuai dengan undangan. Semoga Allah berikan rahmat kepada para wali santri. Yang kami hormati juga para ustadzah yang hadir pada pengajian rutin Ahad pagi di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Madani, wabil khusus di Masjid Pondok Putri setiap pekan ketiga. Hafidhakumullah jami'an. Dan sama-sama kami banggakan para alumni dan santri wati SMP PPT Insan Madani. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kebahagiaan kepada semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu kita tidak luput daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Beliau suatu ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah." Panggilannya mesra karena pada pasangan sendiri. "Engkau adalah manusia yang maksum, orang yang maksum. Orang yang maksum itu yang terjaga dari perkara-perkara yang tidak baik, maksiat, perkara-perkara yang negatif. Dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa engkau masih melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, hatta tatawarrama qadamah, sampai kedua mata kakinya itu bengkak?" Jawaban Rasulullah sederhana, simpel, tapi itu membuat terenyuh istrinya. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, "Afala akuna abdan syakura." Apakah aku tidak boleh, wahai Aisyah, untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Jadi ada syakir, ada syakur. Dalam gramatika bahasa Arab, ini namanya mubalaghah ala wazni fa'ul, dengan mengikuti wazan fa'ul, artinya banyak bersyukur. Ya, syakur, sebagaimana kalau sabar, sabir, orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, atau innallaha ma'as sabirin. Nah, kalau orang yang banyak sabarnya itu disebut sabur. Di antara doa-doa agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersabar dan bersyukur, Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa banyak sabarnya ya Allah, sabur, dan juga banyak syukurnya. Dan ini penting. Makanya disebutkan di dalam suatu riwayat, ajaban li amril mukmin, sungguh heran perkara-perkara orang-orang yang beriman. Mereka kalau dikasih musibah, mereka bersabar. Sementara ketika mereka dikasih nikmat, mereka bersyukur. Bukan dikasih musibah lalai terhadap Allah, sementara dikasih nikmat juga lalai, tidak, sombong, tidak. Ini suatu
Sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman. Dua itu, sabar dan syukur. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Cara pengaplikasian syukur kita diantaranya adalah senantiasa biimtithali awamirillah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu sebagai bentuk syukur kita. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah saja setiap hari masih mengucapkan istighfar, melafazkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu istighfar yang pendek. Astaghfirullahaladzim. Kemudian istighfar yang kubra, yang panjang, di dalam Al-Ma'thurat, dibaca setiap hari oleh para santri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar juga. Setelah sholat tahajud, istighfar yang paling bagus agar doa-doa kita diberi ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah istighfar kubra. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dan itu banyak diamalkan oleh para orang alim, para ulama. Dahsyatnya istighfar. Mobil khusus kita sudah mendekati bulan Ramadan. Kurang lebih 93 hari lagi menjelang bulan Ramadan. Doa yang kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Alhamdulillah. Ya. Berarti kalau sudah Ramadan, tandanya mau apa, anak-anak? Mau libur. Ya, mau puasa. Ya, libur 2 kali, masya Allah. Akhir tahun libur, gimana? Libur akhir semester, Ramadan libur main. Jadi libur double insya Allah santri-santri. Insya Allah. Inilah nikmatnya seorang santri adalah ketika kembali kepada orang tuanya. Dan itu tidak bisa dinikmati kalau mereka tidak berada di pondok. Ya. Kalau di luar pondok kita ketemu orang tua biasanya Pak. Betul ya Pak? Biasa aja. Tapi kalau di pondok ketemu orang tua itu ibarat ketemu harta yang paling berharga. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya betul. Jadi ibarat ketemu harta yang sudah dinanti-nanti, sudah dicari-cari, kemudian bertemu tambah bahagia. Masya Allah. Nikmat itu tidak bisa dirasakan bagi orang-orang yang mungkin sudah terbiasa. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Ada juga banyak orang yang saat ini berada di rumah sakit, mungkin karena sedang musim sakit. Mereka harus mengeluarkan harta yang banyak untuk bisa menghirup oksigen. Oksigen 1 tabung itu di rumah sakit mungkin dihargai jutaan. Sementara kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala oksigen setiap hari, setiap detik. Kalau tanpa oksigen itu tentunya kita mati. Alhamdulillah, apakah Allah ngasih tagihan nota pembelian oksigen? Tidak. Allah memberikan kepada kita gratis. Allah memberikan kita kesehatan, masih bisa beraktivitas, di antaranya pengajian Ahad pagi ini, bertemu dengan sahabat-sahabat kita, bertemu dengan orang-orang terkasih kita, dan itu salah satu nikmat orang beriman. Melihat saudaranya seiman, itu sudah senang. Nikmat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Kalau di luar negeri mungkin bertemu sesama negara, ya, kamu dari mana? Indonesia. Katakan kelihatannya. Asian face-nya kelihatan. Itu senang. Indonesia mana? Jawa. Jawanya mana? Timur. Oh, Mediota. Gini. Itu senang itu. Itu ukhuwah wataniyah. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, saudara yang dipersatukan karena iman. Ada ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia, kemanusiaan. Kalau kita ketemu orang yang sedang musibah, kita nggak perlu melihat suku atau keluarga dari mana. Rasa kemanusiaan kita akan muncul, kita tolong.
ukhuwah basyariah. Atau kita melihat saudara kita yang ada di luar negeri, di Palestina, Gaza, di Sudan, di Suriah, sedang dalam kondisi terkecamuk negaranya. Yang paling parah sekarang ini Sudan. Ada salah satu kamera dari NASA itu ketika menyoroti kondisi yang ada di Sudan, ternyata di Sudan itu ketika dilihat dari kamera NASA itu daerahnya, terutama di El Fasor yang ibu kotanya, itu sudah tumpukan-tumpukan mayat. Ya, sudah ratusan ribu korban yang ada di Sudan hanya karena perkara perebutan emas. Karena kan daerah Sudan itu tanahnya mengandung emas. Ya, perebutan antara militer yang pro pemerintah dengan militer yang non pemerintah hanya untuk mencari emas, kemudian mengorbankan ratusan ribu warga sipil. Nah, kemudian ketika kita melihat berita tersebut, video tersebut, yang terjadi apa? Kita merasa kasihan kalau hati nurani kita masih sehat. Nah, itu namanya ukhuwah al-basyariyah, saudara sesama manusia. Tidak melihat etnis, suku, bangsa. Selama saudara kita semanusia dalam kondisi tidak baik, maka kita merasakan ketidakbaikan itu. Yang ketiga baru ukhuwah wataniyah, saudara senegara. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita ingin mencari suri tauladan yang baik, kita harus membaca sirah. Kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Apa? Kiai, gus, pejabat, mesti enek salahnya, mesti enek kekurangannya. Pasti ada kekurangannya, ada salahnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW sudah dijaga oleh Allah, maka kita teladani beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya tidak hanya mengikutinya, tetapi kemudian dianggap oleh Rasulullah sebagai ummati yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Baik, tema kita kali ini berkaitan dengan kepahlawanan yang kita peringati setiap tahun sekali, yaitu tanggal 10 November, memperingati Hari Pahlawan Nasional. Ya, bicara tentang pahlawan nasional, mungkin adik-adik siapa yang dikenal pahlawan nasional? Sebutkan nama-nama pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Ya, terus Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Pangeran Hasanuddin, Patimura, dan lain-lain. Ternyata mayoritas pahlawan-pahlawan nasional yang kita pelajari selama di sekolah, pelajaran sejarah ya, itu mayoritas ternyata Muslim. Ini salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di ajaran agama Islam, ketika kondisi suatu negara, suatu umat dalam kondisi keadaan tidak baik, bahkan terjajah, maka yang terjadi adalah harus melawan. Jangan sampai kita mau dijajah terus. Dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun disebut. Sudah hampir mendekati jumlah Ashabul Kahfi tidur di gua. Ya, 309 tahun. Yang terjadi adalah melawan jihad, melawan ketidakadilan, melawan ketidakbenaran. Oleh karena itu yang terjadi di Surabaya yang kita ingat ya, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan itu, Bung Tomo meneriakkan apa? Takbir. Dan itu cukup kalimat takbir Allahu Akbar menyemangati para arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah yang akan datang kembali ingin mengambil Indonesia. Karena ketika itu Indonesia penuh dengan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa ketika itu, apa? Rempah-rempah. Orang-orang Belanda senang itu. Rempah-rempah, emasnya.
tembaga nikel. Makanya bolak-balik diperebutkan Indonesia, sampai hari ini pun masih diperebutkan. Kalau dulu Belanda, Portugis, Jepang, Inggris, kalau sekarang udah China, Amerika sudah mulai merambah ingin menjajah Indonesia. Nah, bukan berarti kemudian ketika kita memperingati Hari Pahlawan Nasional, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, selesai masa berjuang kita. Tidak. Pahlawan itu diambil dari bahasa Sanskerta. Kalau bahasa sehari-hari yang identik dengan wan itu apa? Karyawan. Ya, apalagi setiawan, setia kawan. Ya. Yang berbau wan itu diambil dari bahasa Sanskerta. Pahla itu artinya buah, wan itu hasil dari apa yang diperoleh. Berarti buah yang diperoleh dari hasilnya. Makanya pahlawan itu melahirkan banyak kebermanfaatan, ibarat buah yang bisa dinikmati banyak makhluk. Sementara secara definisi, pahlawan itu adalah orang yang menonjol keberaniannya, pengorbanannya untuk membela kebenaran, membela ketidakadilan, dan memberikan manfaat kepada banyak orang. Sehingga ada buku yang ditulis oleh orang Jewish, orang Yahudi, ya, dari Amerika, namanya Michael Hart, bukan Michael Jackson. Michael Jackson beda lagi. Michael Hart, penulis buku A 100 Men, 100 orang-orang, 100 tokoh yang berpengaruh, ya, the most influential person in history. Jadi 100 orang atau tokoh yang sangat berpengaruh di dalam sejarah. Kemudian yang menakjubkan daripada para pembacanya, itu orang yang pertama diposisikan oleh Michael Hart sebagai orang yang paling berpengaruh itu bukan Isaac Newton, bukan Mahatma Gandhi, bukan tokoh-tokoh yang lain yang kita kenal mungkin. Ada Abraham Lincoln, penemu-penemu itu, ya, penemu radio Marconi, penemu pesawat, Wright bersaudara, bukan itu ternyata. Atau penemu obat-obatan kimia, Marie Curie, yang diletakkan, diposisikan pertama oleh orang Yahudi penulis Amerika tersebut adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Kemudian ditanya oleh para pembacanya, para penggemarnya, ya, engkau adalah seorang Yahudi, engkau adalah seorang Amerika, kenapa engkau menempatkan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia Rasulullah, sementara beliau adalah orang Islam? Beliau jawab cukup 3. Ya, kalau kita baca bukunya mungkin agak panjang, ya, kita singkat. Intinya ada 3. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjadi seorang inspirator bagi para seluruh umat manusia. 1, karena beliau tidak pernah melakukan penyimpangan sosial yang ketika itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah ketika itu mereka ngapain, Pak? Mengubur anak perempuannya hidup-hidup, saling perang antar suku untuk memperebutkan wilayah, atau ingin menunjukkan sukunya paling kuat. Kemudian menyembah berhala. Apapun dilakukan. Makanya dilakukan oleh Rasulullah adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat ketika itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita ingin mendidik suatu masyarakat, suatu kaum, itu harus dididik yang pertama adalah akhlaknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena akhlak itu di atas ilmu. Mau sepintar apapun seseorang, secerdas apapun orang, kalau dia tidak punya adab, ilmunya nothing. Gak berguna, gak bermanfaat. Pejabat-pejabat, meskipun mereka kebijakan-kebijakannya bagus, tetapi ketika di depan kamera, di depan wartawan, mereka tidak menunjukkan adabnya,
maka nanti masyarakat akan melihat itu pejabat nggak baik, betul nggak? Ya, akhirnya kemarin terjadilah ya kasus yang mungkin juga tidak baik juga sebagai masyarakat yang baik tidak perlu terprovokasi untuk membuat huru hara. Nah, masyarakat melihat seseorang itu bukan dari kepintarannya, bukan nilainya, tetapi akhlaknya. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat jahiliyah. Dihilangkan nilai-nilai kejahiliannya, kebodohannya. Makanya tugas kita kepada umat, kepada masyarakat itu salah satunya adalah apa? Tauhidul ummah, mempersatukan umat. Jangan sampai kita memecah belah dengan membawa narasi-narasi yang menimbulkan konflik, ya menimbulkan kerukunan. Tauhidul ummah, himayatul ummah, menjaga, melindungi umat dari apa? Dari perkara-perkara akidah, anil i'tiqadatil fasidah wal batilah, dari keyakinan-keyakinan yang rusak, yang batil. Ada tidak kita lihat masyarakat kita yang keyakinannya masih rusak, masih batil? Nah, itu yang dibangun oleh Rasulullah. Ya, menyingkirkan penyembahan terhadap sesuatu yang tidak ada, la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Patung-patung yang disembah oleh orang-orang jahiliyah itu kan la yadurruhum, tidak bisa memberikan mereka madarat, bahaya, wala yanfa'uhum, dan tidak juga bisa memberikan mereka manfaat. Kenapa kalian masih menyembah berhala? Ketika zaman jahiliyah di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala ratusan. Yang paling terkenal, yang paling diagung-agungkan oleh orang-orang Quraisy itu Lata, Uzza, Manata. 3 berhala itu yang dijadikan sesembahan yang paling besar daripada berhala-berhala yang lain. Nah, nanti kemudian dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Wal afhamil munharifah, dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang itu sudah banyak merasuk kepada anak-anak muda, kepada gen milenial, ya, gen-gen yang seumuran dengan saya, kepada gen Z, gen Alpha. Wal afhamul munharifah, pemahaman-pemahaman yang keliru, melenceng, pemahaman yang sekuler, memisahkan agama dari sendi-sendi kehidupan manusia. Ketika kita bicara politik, jangan bicara agama. Ketika kita bicara ekonomi, jangan singgung agama, jangan kaitkan dengan agama. Na'udzubillah. Padahal agama bicara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, kafah. Apa yang tidak diajarkan di dalam agama kita? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari bekerja, menikah, hukum jual beli, semuanya sudah dibahas di dalam Al-Quran. Nah, pemahaman-pemahaman yang keliru itu sudah mulai menjangkit, dan itu sudah lama, semenjak dari 100 tahun yang lalu. Ada ajaran liberalisme, ya. Ada ajaran sekularisme. Sekarang muncul lagi feminisme, bahwasanya kekuatan perempuan di atas segalanya. Ya. Turunannya apa? Turunannya adalah ajaran-ajaran LGBTQ sekarang, ada tambahannya Pak, Q. Ya, naudzubillah, anak sama orang tua itu diperbolehkan menurut ajaran LGBT. Itu ditentang dalam ajaran semua agama sebenarnya, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrahnya manusia adalah suka dengan lawan jenis. Ya, suka dengan lawan jenis itu hal fitrah, hal yang lumrah. Ya, makanya kalau ada anak kita yang suka dengan lawan jenis, ya alhamdulillah, kita masih bersyukur. Tetapi yang perlu diperhatikan berikutnya adalah bagaimana mengelola rasa cinta itu. Nah, rasa cinta itu di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran tidak diberikan kecuali dengan cara yang sah. Itu disebut dengan mahabbah. Konsep mahabbah itu tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Makanya kan di dalam Al-Quran disebutkan apa?
Wa ankihul ayama minkum wa min ayatihi mawaddah warahmah. Jadi mawaddah, rasa cinta di dalam Al-Quran disebut mawaddah. Mawaddah karena didasari dengan sesuatu yang benar. Kalau tidak didasari dengan rasa yang benar, sesuatu yang benar, maka itu namanya bukan mawaddah. Ya, sekedar mahabbah. Wood. Masya Allah. Di dalam Al-Quran semuanya dibahas. Wal afhamil munharifah, maka kita singkirkan. Kita kembali kepada pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, makanya orang tua tetap meskipun nanti anak-anaknya sudah selesai dari pondok atau liburan itu selesai dari pondok, ketika kembali ke rumah, maka tetap dijaga kebiasaan-kebiasaan baik seperti sholat, tilawah, puasa sunnah misalnya. Nah itu tetap harus kita jaga. Jangan sampai kita mengandalkan kepada ustadz-ustadzah yang ada di pondok sebagai orang tua. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Nah, sehingga tidak ada anggapan anak itu, oh kalau ke rumah berarti saya free sholat. Alhamdulillah. Saya free tilawah, saya free puasa, free yang lain. Ya, dengan diberikan setan gepeng. Ya, setan gepeng. Dan setan gepeng itu sekarang sudah ada di mana-mana. Ya, baik orang tua, pemuda, anak kecil pun sudah ada setan gepeng. Disebut ponsel cerdas, tapi bukan mencerdaskan, justru malah membuat ya tidak cerdas. Alhamdulillah. Wal afkaril munharifah, dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Alhamdulillah. Jadi sudah salah cara berpikirnya. Cara berpikirnya instan, maunya enaknya saja. Ya. Mau itu halal, mau itu haram, terabas saja. Ya, cara dia kerja tidak sesuai dengan perintah Allah. Cara dia belajar, yang penting mau Quran, yang penting sholat, liyane resben. Enggak, tetap. Ya, di dalam aturan-aturan kehidupan, fihi hudud wa fihi dhawabir. Ada aturan-aturan yang perlu kita perhatikan. Jangan asal yang penting enggak. Nah, kalau yang penting kaya misalnya, akhirnya apa? Asal kaya, yang penting kaya. Akhirnya dengan cara apapun dia kerjakan. Wal muamalah ghairi masyru'ah, dan kita lindungi selain daripada akidah, keyakinan. Itu yang paling pertama ya. Anak-anak kita bersyukur ya. Kita bersyukur lahir dari keluarga yang muslim, kemudian kita jaga pemahaman-pemahaman yang keliru, pemikiran-pemikiran yang sesat, dan wal muamalah ghairu masyru'ah, dan interaksi sosial yang tidak syar'i. Ya, yang tidak sesuai dengan manhaj Islam, manhaj ilahi, manhaj ketuhanan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimana dengan kepahlawanan kita? Ya. Kepahlawanan dan kemerdekaan kita salah satunya juga terinspirasi daripada sejarah Rasulullah SAW. Ketika kita melihat ada undang-undang dasar, itu ternyata diambil atau diinisiasi salah satunya dari Piagam Madinah. Ya, dari Piagam Madinah. Bendera yang dijahit oleh siapa? Yang menjahit bendera pertama kali? Nah, itu kan kemudian Ibu Fatmawati juga terinspirasi dari bendera-bendera yang ada di Timur Tengah. Ya, rata-rata kan bendera-bendera Timur Tengah rata-rata ada merah putih. Palestina, Jordan, Sudan. Merah artinya berani, putih melambangkan kesucian. Jadi berani dan suci. Kemudian kapan terjadinya proklamasi? Salah satunya juga terinspirasi dari para pejuang-pejuang, para sahabat yang ketika itu melakukan perang Badar di bulan Ramadan. Makanya pembacaan teks proklamasi, kalau kita baca sejarah, salah satunya adalah pembacaan teks proklamasi dibacakan di bulan Ramadan.
Jadi Indonesia merdeka itu di bulan Ramadan. Perjuangan, bulan perjuangan. Alhamdulillah. Kemudian penetapan tanggal itu juga diberikan arahan oleh Habib Ali Kuitang yang ada di Jakarta ketika itu. Ya, jadi Soekarno dan Hatta dan para pejuang-pejuang perumus kemerdekaan ketika itu bermusyawarah menghadap kepada Habib Ali Kuitang, bertanya, minta pendapat kapan tanggal yang sesuai untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya keluarlah tanggal 17 Agustus. Jadi pengorbanan para ulama itu juga diinisiasi atau dimotivasi oleh perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Melepaskan segala bentuk penjajahan itu kan sesuai dengan ajaran agama Islam yang ada di Gaza saat ini, yang ada di Sudan, ya penjajahan terhadap seluruh di permukaan bumi harus dihapuskan. Dan itu mungkin tidak ada ya di dalam ide-ide selain daripada umat muslim. Nah, ini yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ya Muhammad diutus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Kita lihat Nabi Adam, Nabi Nuh di dalam surat Ali Imran disebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran sebagai keluarga-keluarga yang bisa menjadi contoh. Ya, yang pertama pribadi Adam dan Nuh. Yang kedua keluarga ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, karena memang keluarga Ibrahim keluarga Nabi. Ya. Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Ismail, Ishak, terus sampai kemudian Nabi Muhammad. Makanya disebutkan Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya para Nabi, Abul Anbiya. Ala Imran, kenapa keluarga Imran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena melahirkan, salah satunya melahirkan Ismuhu Zakaria wa Yahya. Ya. Nanti kemudian lahir dari keluarga itu para nabi juga. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ya Isa bin Maryam. Allah memberikan sebutan kepada individu dan keluarga karena memang mereka ranah dalam berdakwahnya, ranah yang tidak luas. Nabi Adam kepada keluarganya saja, karena belum ada umat. Ya, kalau sudah ada umatnya, justru kita bingung. Ya, Nabi Adam makhluk pertama yang Allah ciptakan, turunkan ke bumi, kemudian sudah ada manusia, sudah ada kaum, kan sesuatu yang tidak masuk logik ya. Makanya dakwahnya beliau masih sebatas keluarga Adam, sehingga Allah pilihkan Nabi Adam. Itu pun keluarganya masih cekcok Pak, antara anaknya siapa? Qabil dan Habil. Itu masih berantem, sama-sama anak Nabi. Maka kalau misalnya kita yang bukan Nabi, kadang-kadang anak kita punya problem, ya sabarnya harus lebih besar ya. Ya. Begitupun Nabi Nuh, Adam dan Nuh, anak-anaknya sama-sama memiliki masalah. Nabi Nuh, siapa anaknya? Kan'an. Disebutkan di dalam Al-Quran. Ayatnya apa? Ya, wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumin sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kemudian nanti ada ayat yang berbunyi qala ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ketika itu kan terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh diminta untuk membuat wasna'il fulka, disuruh membuat kapal yang besar, bahtera yang besar, bi'akyunina wa wahyina. Ya, dengan pengawasan kami dari Allah yang mengawasi pembuatan kapal itu. Wa wahyina, dan Allah yang memberikan wahyu. Bukan ujuk-ujuk Nabi Nuh membuat kapal, tidak. Bi'akyunina wa wahyina. Setiap ada pemuka kaum yang lewat, orang-orang yang lewat melihat Nabi Nuh dan para kaumnya itu membuat kapal, dihina, sakhiru min. Ya.
Dihina, kamu ngapain? Ya, ngapain buat kapal? Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, kok tiba-tiba buat kapal? Ya, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nabi Nuh, engkau boleh menghina sekarang nggak ada hujan, nggak ada badai. Tapi nanti lihat, kami yang akan membalas hinaanmu. Makanya fasaufa ta'lamun. Kemudian hari mereka baru tahu, baru sadar. May ya'tihi 'adabu yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adabu mungkin. Sampai kemudian mereka semuanya tenggelam. Sampai anaknya yang diajak Nabi Nuh untuk naik ke kapal nggak mau. Ya bunai, wahai anakku, irkam ma'an, ayo naik kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir bersama orang-orang kafir. Anaknya balasnya apa? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Pak, nanti aku naik ke gunung saja. Ya'simuni minal ma', insyaallah terlindung dari air. Kata Allah, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Bapaknya sudah bilang, "Nak, tidak ada keselamatan, tidak ada yang terjaga dari perintah Allah kecuali bagi yang diberikan rahmat." Gak ada yang selamat ketika itu. Makanya kan disuruh apa? Nabi Nuh itu diminta untuk menaikkan hewan-hewan itu berpasangan. Min kullin zawjaini itsnaini. Ya, jadi ada jerapah berpasangan. Ya. Agar apa? Agar ketika kapalnya itu sudah mendarat di bumi, kemudian beranak pinak lagi, hewan-hewan itu hidup lagi. Nah, makanya di zaman Nabi Nuh itu disebutkan umat manusia ketika itu sudah dihabisi, yang menentang Allah gitu. Sisa orang yang di atas kapal. Ya entah kenapa kemudian banyak lagi yang ingkar. Maka jangan heran kalau setiap zaman itu ada orang-orang yang beringkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ingkar. Ya naudzubillah. Kalau kita tidak selamat di dunia, kita tidak selamat di akhirat gitu. Sekarang kita di dunia boleh menganggap saya selamat, enggak diazab. Ya, tetapi berapa banyak ya mereka yang kemudian menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang di kuburan itu ketika sudah ditinggal oleh keluarganya, mereka menjerit. Ya. Jadi mayit itu kalau sudah ditinggal oleh keluarganya, ditiup lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta kepada malaikat untuk dikembalikan ruhnya. Ketika sudah kembali ke ruh, mereka kaget. Mereka takjub. Loh, di mana ini? Ternyata mereka sudah tidak sadar. Jadi orang sudah meninggal itu sebenarnya hidup. Ruhnya, secara fisik mereka tidak hidup, tapi ruhnya hidup. Merasakan siksaan di alam kubur. Datanglah dua malaikat, satu yang berwajah menyeramkan, satu lagi berwajah ya menenangkan. Tinggal bagaimana amal-amal kita di dunia ini. Apakah amal-amal kita di dunia justru mendapatkan azabnya malaikat yang berwajah seram, atau justru mendatangkan syafaat dari malaikat yang berwajah baik? Makanya sampai ada kisah itu, Allah alam bisawab ya, kisahnya benar atau tidak. 1 jam setelah meninggal, ternyata ada yang ketinggalan dari penggali kubur itu jam tangannya. Digali lagi, mau diambil jam tangannya, dan ternyata ketika baru 1 jam ditinggal, itu tubuh si mayat sudah dalam kondisi hancur parah. Tetapi kalau kita di seumur hidup kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita beramal soleh, itu nanti yang akan menjadi syafaat. Terutama Al-Quran. Al-Quran itu nanti akan datang dengan berbentuk makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Berbentuk makhluk yang itu akan menjadi cahaya di kuburan kita yang gelap. Kita di kuburan itu sendiri, gak ada temannya. Temannya tadi malaikat siksa atau malaikat ya, pemberi rahmat. Maka jangan sampai kita menyesal. Kita sudah meninggal, sudah tiada, baru pengen beramal soleh. Wa aku minas sholihin. Ya. Dan kita memang proses dulu ya. Proses untuk menjadi orang soleh itu proses. Tidak ujuk-ujuk soleh, harus dilatih, dibina, dibiasakan. Dan hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Tidak sembarang orang diberikan hidayah. Ada orang yang ingin berubah tapi kok susah. Ada orang yang pengen berubah ke arah baik, tapi ada aja pantangannya, godaannya ada aja gitu. Tapi itu sebagai bentuk ujian Allah. Ya. Baik. Nah, bagaimana perjuangan para nabi? Nabi Nuh alaihissalam tadi sudah dakwahnya Nabi Nuh, ada yang tahu berapa tahun?
dakwahnya Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Berapa tahun itu? 1000 dikurangi 50 ya. Dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya falabitha fihim, dan Nabi Nuh menetap mendakwahkan kepada kaumnya alfa sanatin 1000 tahun illa khamsin. Illa itu pengurangan, khamsin 50 berarti berapa? 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. 950 tahun melebihi ini ya, durasi penjajahan London ke Indonesia. Dakwah ini da'u qaumi lailan wa nahara. Dakwahnya Nabi Nuh malam siang, lailan wa nahara. Tetapi yang didapat apa? Penolakan. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kalau saya mendakwakan mereka, itu seakan-akan mereka menjadikan jari-jari mereka itu di telinga, menutup. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Dan mereka sombong, wastakbaru istikbaru. Sombong banget. Jadi yang diterima oleh pengikutnya ketika itu hanya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit. Tidaklah orang-orang itu beriman kepada Nabi Nuh, wa ma amana ma'ahu bersama Nabi Nuh illa qalil. Sedikit saja. Subhanallah. Tapi beliau enggak kemudian putus asa. Dakwahnya Nabi Nuh. Bagaimana dengan dakwahnya pejuang di negara Mesir, Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendakwahkan umatnya ketika itu juga masih dalam kondisi ketertinggalan karena masih menyembah batu lagi. Jadi nggak tahu ya, para orang-orang dahulu itu suka menyembah batu, dan itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kafir. Nah, kalau sekarang masih ada orang menyembah batu, itu sudah terlambat. Apa tuh nih? Kan kuburan itu dari apa? Ada yang dari batu nih. Kalau masih menyembah batu, menyembah kuburan, itu berarti sudah terlambat. Orang-orang dulu sudah lama, bahkan orang-orang besar, orang-orang Romawi. Kalau masih ada yang menyembah batu, berhala, ada sebagian aliran itu juga kalau sholat itu pakai batu, Pak. Orang Syiah. Jadi kalau sholat pakai batu. Jadi kalau sujud harus dikenakan di jidatnya. Ya mau alam apa itu dasarnya orang-orang Syiah. Mungkin pernah menjumpai di di masyarakat ada yang sujud pakai batu. Nah itu biasanya ya itu Syiah. Karena kalau dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah nggak ada sholat itu pakai batu. Ya khusus di tempat sujudnya. Nah, kemudian berhala-berhala itu kan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dihancurkan. Atattakhidhu asnaman alihat? Ya, Ibrahim berkata, "Wa qala Ibrahim li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihat?" Kalau Nabi Ibrahim itu dakwahnya pakai logika. Masa kamu Pak menjadikan Tuhan-Tuhan kamu ini, berhala-berhala kamu ini sebagai Tuhan? Ininya gimana gitu? Jadi Nabi Ibrahim itu pakai logika dakwahnya. Sebagaimana beliau ketika mencari Tuhannya juga dengan akal pikirannya. Ini menandakan bahwasanya di dalam agama Islam kita nggak cukup hanya ritual saja, sholat, zakat, puasa tanpa didasari ilmu. Akhirnya ibadah yang tanpa didasari ilmu itu ibadahnya kosong. Apa tuh? Karena nggak ada ilmunya. Ketika dia sholat, apa manfaat saya sholat? Ketika dia puasa, apa manfaat saya puasa? Dia nggak tahu. Dia tidak mau mencari hikmahnya. Syariat yang Allah turunkan, dia tidak mencari tahu apa dasarnya, apa bacaannya, bagaimana rukunnya, syaratnya. Naudzubillah sampai kemudian kita melakukan sholat, zakat, puasa bertahun-tahun tidak membekas karena tanpa didasari intelektual. Nah, makanya agama yang baik, semua agama ya itu tidak ada yang baik kecuali agama Islam.
Inna dina indallahil Islam. Karena Allah memerintahkan itu bukan berarti tanpa dasar, ada dasarnya, ada ilmunya. Makanya ibadah yang baik adalah ibadah yang didasari dengan ritual, intelektual, dan spiritual. Nah, berapa awal itu? ritual ya sholat. Tetapi harus ada intelektual, ilmunya. Spiritual yang kemudian berpengaruh ke dalam jiwa kita. Spirit. Ada orang sholat, nah itu kan berarti dia masih mencuri, masih korupsi. Berarti belum sampai pada tahapan spiritual, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, ini Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya dan berdakwah dengan logika, ya, dengan intelektual. Kemudian justru malah ditentang, dibakar. Dibakar. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata kaumnya Nabi Ibrahim itu, bakar Nabi Ibrahim. Harriquhu wansuru alihatakum. Ya, kata mereka, coba Nabi Ibrahim. Ya, kalau kau memang benar, Tuhanmu benar, minta tolong sama Tuhanmu. Nabi Ibrahim berdoa. Ketika dibakar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api yang membakar Nabi Ibrahim apa? Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah, kami katakan kepada api, ya nar. Ini bukan cerita fiktif. Ya, sebagaimana cerita fiktif memerintahkan angin, memerintahkan malaikat, enggak. Ini pure terjadi dan itu kisahnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, takutnya lagi Ustaz ngada-ngada. Boleh ya. Juga ayatnya ya, di surat Al-Anbiya ayat 68-69. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, adem, wa salaman, dan keselamatan ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar itu tidak terasa apa-apa. Terasanya dingin, adem, selamat. Mereka heran. Sebagian mereka yang hatinya kemudian mendapat hidayah, itu akhirnya, wah ini benar ini. Gak mungkin manusia normal kena api gak kebakar, itu mustahil. Akhirnya sebagian dari kaumnya Nabi Ibrahim ikut Nabi Ibrahim. Luar biasa. Wa ala Imran. Kemudian bagaimana dengan kisahnya keluarga Imran yang Allah berikan keutamaan? Salah satu adalah Nabi Isa. Ini ada kisah menarik ya bagi para ibu-ibu. Kan Nabi Isa itu ibunya siapa? Ya, Isa bin Maryam. Anaknya Siti Maryam. Maryam ketika melahirkan, mengandung, itu masyarakat yang ada sekitarnya heran. Kok bisa perempuan tanpa ayah tiba-tiba mengandung? Nah, gimana konsepnya? Secara logika diterima nggak oleh masyarakat? Enggak. Ya, misalnya ibu nggak ada pasangan tiba-tiba hamil, kan heran. Ibu juga heran kan? Begitu pun Siti Maryam juga heran. Kok bisa? Minta petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ternyata memang Allah Subhanahu Wa Taala ingin melahirkan anak yang soleh dari rahim perempuan yang soleh. Nah, makanya perempuan yang soleh, insya Allah di dalam kandungannya anak-anak yang soleh salihah. Insya Allah. Allah nggak salah memilih tempat. Maka mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini itu anak-anak yang saleh dan salihah. Insya Allah. Berproses tentunya. Ada salah satu kisah di dalam Al-Quran ketika itu Maryam dalam kondisi berat, diusir oleh kaumnya, kemudian dia senderan di pohon kurma. Dalam keadaan lapar, terusir, ya dihina-hina. Lapar kemudian minta sama Allah, kata Allah apa? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyah. Wahai Maryam, engkau sudah berikhtiar. Coba gerakanlah pohon bijiz'in nakhlah. Pohon-pohon kurma yang kamu sandarkan itu coba gerakan. Digerakkan oleh Maryam. Makanya salah satu senam ibu perempuan itu, ibu melahirkan ada senam, katanya senam Maryam. Ya. Dan itu ternyata dipraktekkan oleh istri saya sambil baca doanya Maryam. Alhamdulillah lahir Pak.
tahun lalu itu lahirnya bukan di rumah sakit, bukan di puskesmas, lahirnya di mobil. Jadi anak saya yang kedua itu ternyata putra saya yang kedua itu lahir di mobil. Dan sebenarnya itu sudah keluar, ketika keluar rumah itu sudah keluar. Pagi masih kontrol di rumah sakit Dolopo. Ya, kata dokternya apa? Paling besok pagi Bu, paling besok Bu lahirannya. Oh, istri saya menganggapnya masih aman lah, masih besok. Sore itu masih jalan-jalan, nyiram tanaman, masih senam Mariam. Malamnya pas saya masih ngajar gini ya di WA, ya saya pikir WA biasa gitu. Kemudian ditelepon, ya, Mbak ini udah apa namanya? Kalau sudah kontraksi parah gitu. Ya udah, panik gitu kan, nggak ada kendaraan, kan nggak mungkin bawa motor, mobil nggak ada, akhirnya coba minjem mobil yayasan, ya. Kemudian pas di mobil baru kita naikkan, itu sudah keluar Pak sebenarnya, karena kan saya yang megang gitu, ya. Sampai akhirnya izin istri, Mbak ini udah gak kuat, boleh keluar nggak katanya? Ya sudah, keluarin aja Bismillah. Sambil baca Bismillah, keluar tuh Pak di mobil. Dan luar biasa diam anaknya, cuma keluar nangis sebentar, terus kita bacakan azan itu, tiba-tiba langsung diam. Ya, sampai puskesmas dagangan diomelin sama susternya. Ibu gimana sih? Emang gak kerasa Bu kontraksi? Ya kok terasa, cuma kontraksi itu kayak sebentar, cuma 30 menit, ya, langsung keluar. Padahal anak yang pertama itu kontraksinya sampai dari pagi sampai maghrib. Subhanallah. Nah itu salah satu amalan ibunda kita, ya, Ibunda Maryam, itu mungkin bisa diamalkan bagi ibu hamil. Ya, subhanallah. Dan itu ternyata kita rasakan gitu Pak, ya, dimudahkan lahirannya. Kan ada yang ibu yang pengen lahiran normal, ada yang pengen lahiran cepat, kontraksinya terus gak usah lama-lama loh. Ya mungkin para ibu tahu ya bagaimana rasanya kontraksi yang masya Allah. Bahkan ada yang harus sampai ditambahin pil buat biar pembukaannya cepat gitu. Masya Allah. Kata Allah kepada Siti Maryam, wahussi ilaiki bijiz'in nakhlah, dalam kondisi mengandung disuruh gerakin pohon kurma. Gimana itu? Ya, kondisi hamil Pak, akhirnya digerak-gerakan. Ternyata pohon kurma itu justru menjatuhkan rutoban janinya. Ini artinya apa? Kalau kita ingin berubah, maka gerak aja dulu sesuai dengan perintah Allah. Wis gerakannya selama itu baik, maka insya Allah akan melahirkan buah yang baik. Gak usah nunggu. Maka inilah kemudian Siti Maryam, Bunda Maryam, ya, heran dengan kuasa Allah. Tusakit alaikum rutoban jani. Dan akhirnya kemudian dimakan kurma itu. Kurma itu salah satu buah yang bagus buat ibu hamil gitu. Nah, harus nambah buatan dulu. Ya. Kurma itu salah satu yang bagus untuk melancarkan. Ya, makanya sebelum lahiran juga itu salah satu yang dikonsumsi kurma. Ya, rutob kurma yang masih muda, rutoban janinya. Nah, jadi ada hikmahnya ternyata dari ayat Al-Quran itu, bukan hanya sekedar ayat, tapi bagi yang afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau hati kita tidak terkunci, kita mau mengambil tadabbur dari ayat-ayat itu, maka insya Allah ada hikmahnya. Subhanallah. Nabi Isa dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebut sebagai the most influential, ya, dan kita juga menyebut sebagai Nabi yang dahsyat, uswah hasanah, yang sampai sekarang masih terasa dakwahnya. Tadi yang pertama, beliau tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Makanya kalau kita mau jadi pahlawan di keluarga, jangan melakukan hal-hal yang negatif. Karena kalau kita sudah melakukan hal negatif, dicap keluarga nggak baik, dicap masyarakat tidak baik. Naudzubillah, kalau sampai kriminal tingkat ya atas, ya, sampai korupsi, itu kan sudah mencoreng nama kita, nama keluarga. Makanya
Orang yang inspiratif adalah orang yang tidak melakukan hal-hal yang jelek. Bagaimana mungkin ada orang inspiratif tapi dia melakukan kesalahan? Sebagaimana Nabi Muhammad, beliau maksum, tidak pernah menipu ketika berdagang, ya, jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah menyembah berhala. Akhirnya orang-orang sungkan, ya, takzim sama Nabi Muhammad. Begitupun kita, kalau kita ingin dihormati, dihargai oleh keluarga kita, jadilah orang-orang yang baik. Ya, kalau kita sudah baik, masih keluarga kita nggak terima, berarti ada yang salah dengan keluarga kita. Nah, kita udah baik di sana, tapi masih dianggap tidak baik. Dan tidak ada salahnya kita bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Nggak ada salahnya. Belum terlambat. Sampai kapan ya? Sampai nafas terakhir kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nabi Muhammad menjadi pahlawan inspiratif bagi para seluruh umat itu karena beliau memiliki visi yang besar. Visi yang besar. Sehingga dari visinya tersebut melahirkan kaderisasi. Nah, kaderisasi dari berbagai sendi kehidupan. Coba kita lihat ya, Nabi Muhammad berdakwah kepada orang kecil, orang lemah, budak ketika itu. Siapa? Bilal bin Rabah. Ketika didakwahi oleh Rasul menjadi muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdakwah kepada orang-orang preman jahiliyah. Siapa itu preman jahiliyah? Orang-orang yang kasar, orang-orang yang keras. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Didakwahi oleh Rasulullah. Umar bin Khattab sampai apa? Menghunuskan pedang, jalan di sekitar kota Madinah, nyari siapa? Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Ingin saya bunuh. Tetapi ketika sampai ke rumahnya, ketemu adiknya Hafsah baca Al-Quran, justru hidayah itu datang, menjemput Umar bin Khattab, kemudian beliau justru masuk Islam. Nah, hidayah itu nggak tahu kapan datang. Boleh jadi kita saat ini benci dengan ya naudzubillah ya, benci dengan orang tua kita, naudzubillah sekali lagi, benci dengan guru kita, tapi itulah sebagai bentuk orang-orang yang ingin membenarkan kita. Karena itu resiko, Pak. Resiko orang yang mengajak kebenaran, kebaikan itu selalu dibenci. Dan itu sudah disebutkan oleh ulama-ulama. Wal madmum man khalafahu. Orang-orang yang dihina, dibenci, itu justru yang tidak sesuai dengan mereka. Kan kayak misalnya kita nih ngajak sesuatu yang baik, tapi mereka nggak mau, nggak sesuai gitu dengan selera mereka. Akhirnya ditolak, dihina kita. Tapi illa masya Allah, ya mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kemudian apa? Doa Nabi Muhammad juga manjur. Allahumma a'izzal islama bi umrain. Ketika itu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan 2 umat. Dua-duanya masuk Islam. Ya. Salah satunya Umar bin Khattab. Rasulullah mendakwahkan orang kaya, para pejabat. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Utsman bin Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Ya. Pengusaha umum. Semua yang disentuh oleh Abdurrahman bin Auf bisa jadi uang, Pak. Sampai kurma busuk itu dijual oleh beliau jadi uang, jadi harta. Kemudian ada orang kaya di Madinah. Kalau jalan 10 meter itu wanginya sudah kecil. Jubahnya itu paling mentereng di antara jubah-jubah para sahabat. Sampai terdakwahi oleh Rasulullah. Ada yang tahu siapa pemuda tersebut? Pemuda yang paling kaya di Madinah, yang wanginya masya Allah 10 meter kecil. Mus'ab bin Umayyah. Ya, disegani oleh para suku, karena memang kaya. Nah, makanya ketika itu Mus'ab bin Umayyah masuk Islam, dijadikan duta Islam oleh Nabi Muhammad, karena memang masuk ke semua golongan orang kaya. Jadi tidak ada yang Nabi Muhammad itu sudah mencari kaderisasi dari berbagai lini. Ekonomi, orang yang paling tidak dipandang budak, beliau dakwahi. Jadi jangan lihat-lihat lah sampai preman didakwahi. Ya, dakwah itu gak usah lihat-lihat, mau preman. Kalau sekarang mungkin anak-anak jalanan, ya, mulai ada yang mendakwahi. Itu alasan yang kedua, Rasulullah menjadi the best
the most influential person. Yang ketiga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berhasil berdakwah secara menyeluruh. Kalau tadi kita dengarkan Nabi Adam hanya keluarganya, Nabi Nuh keluarganya, dan kaumnya yang tidak banyak. Nabi Ibrahim negara, Nabi Musa negara, tetapi Nabi Muhammad SAW lil alamin, seluruh alam, dan itu semuanya tersentuh dakwah oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengirim berbagai utusan. Amr bin As, Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud dikirim ke Yaman, ya, dikirim semuanya. Nah, makanya kita harus mengkader anak-anak kita kader. Jadi orang-orang yang melanjutkan lisan dakwah kita, pemikiran dakwah kita, kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kebaikan itu berhenti di kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Ya. Itu ya, hadanallahu wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa, dengan diawali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في السودان وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل معهدنا هذا وسائر معاهد المسلمين معهدا مباركا صالحا مصلحا نافعا موفقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.